بنعمتك قلبي يزيد يا مالك الملك يا نور الإيمان في حد الحب قلبي يشيد السلام عليك يا حبيبي في ليالي النور قلبي يسير نصبح تسبيح يا صادق الوجود السلام عليك يا صادق الوجود السلام عليك يا حبيبي يا نور الحي يا صادق الوجود. Mulai dengan baca basmalah. Raditu billahi rabba wa bi islamin dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa zukni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita langsung aja melihat ya, ini ada 1 sampai 6. Kalau saya lihat ini merupakan satu kesatuan sebetulnya nanti ya. Jadi mungkin hanya terdiri dari 2 bagian gitu ya, 2 bagian cerita gitu ya, dari 1 sampai 6 ini saya nanti bagi ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4 sampai ayat 6 gitu ya. Kita lihat dulu ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Ya, di situ dimulai dengan isim yang harakatnya dhammah, berarti kita pasti udah menuju bahwa ini adalah jumlah ismiyah gitu ya, karena dimulai dengan isim yaitu wailun. Wailun yaitu adalah isim yang marfu, isim nakirah dia ya, artinya adalah kecelakaan. Di sini karena dia di depan, maka di dalam nahwunya dia sebagai mubtada gitu ya. Lil mutaf li itu adalah huruf jar gitu ya, artinya bagi atau untuk ya. Terus kemudian ada pasangannya adalah berarti ada isim yang majrur yaitu al mutaffifina. Al mutaffifina ini adalah orang-orang yang keluar, ini jamak ya, dia majrur. Mutaffifina ini jamak, jadi dia diambil dari diturunkan dari wazan 13 kafafa ya, kafafa. Jadi ini artinya ini ada satu kalimat ya, satu kalimat yang sempurna, itu udah ada mubtada dan khobarnya gitu ya. Jadi udah kalimat lengkap. Jadi artinya ada kecelakaan bagi orang-orang yang berlaku curang gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat keduanya. Silakan ada yang mau membacakan atau berkontribusi untuk ayat 2. Biasanya ada Pak Fauzi atau Ibu Sumi atau Pak Pratiwa. Siapa nih? Oh, Pak Ariel. Silakan Pak Ariel atau Pak Ariel juga bisa. Ayat 2 saya bacakan ya. Ya. Wa idza kaluhum awwaluhum. Alladzina idza qalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina ini masuk sebagai isim mausuf. Nah ini saya menganggapnya masih sebagai sifat. Boleh. Fifin. Boleh. Ya. Tapi di sini dia berfungsi sebagai. Memang ada, saya baca sih ada yang mengkategorikan sebagai sifat, ada juga yang sebagai badal gitu ya. Di sorofnya juga sebagai sifat, juga sebagai mausul. Nah kemudian seluruhnya setelah itu menjadi silah. Jadi idza qalu 'alan nasi yastawfun itu menjadi silah. Silahnya ini terdiri dari iza adalah asyartu, zorof juga, zorof taman. Kemudian iqtalu ini mereka mengatakan apa film madi akatalu ya, akatalu film madi iktalu Pak, iktalu iktala ya, betul iktalu ya, iktala. Film madi wazannya wazan 8, domirnya hum, domirnya hum ya.
Nah, kemudian juga ala ini adalah jar, an-nasi si majrur. Kemudian asyartu sampai dengan jar majrur ini menjadi satu syarat ya. Ya, syarat. Menjadi syarat ya, menjadi syarat. Nanti dijawabnya itu ada di yastaufun ini. Mereka minta dipenuhi madi, wazan 10 dan domer hum. Ya. Jawabnya ini. Nah, menurut saya jadi satu kata ini apa namanya ayat ini terjadi syarat jawab sudah. Ya. Alan nasi yastaufun. Nah, mereka apabila mereka menerima takaran atas manusia, mereka minta dipenuhi. Nah, ini dalam satu kalimat ini. Nah, tapi ini juga merupakan satu silah daripada allazina. Nah, kalau di sisi anunya, di sisi itu syarat tadi saya masuknya di sorof ya, salah ya, mestinya di nahu ya. Ya, yang mana Pak? Kalau dia sebagai syarat tadi, maksudnya di nahu. Syarat itu di nahu Pak, syarat jawab. Udah ada itu, udah ada. Iya, Di nahu ada syarat. ya, saya nempatkannya tadi di sorof, keliru saya ya. Berarti di syarat di nahu ya. Yang di syarat itu, yang di sorof itu adalah mausul silah nih, mausul. Ya, mausul silah ya. Ya, sama majruf tadi. Nah, kemudian allazina itu menjadi badal atau khobar secara keseluruhan, betul nggak? Menjadi apa Pak? Oh, Badal ya. Ya, badal, ini kan badal. Badal benar ya. Badal. Tapi ada memang juga yang menyebutnya dia sebagai sifat, mensifati mutafifin itu gitu ya. Jadi orang mutafifin itu orang-orang yang curang itu sifatnya itu Siapa? kalau menerima timbangan mereka minta dipenuhi. Ya. Kalau di buku KBI itu dia alaji di belakang itu dia mensifati. Iya, mensifati. Mensifati sehingga juga menjadi rangkaian khobar juga, khobar dan khobar juga. Ya. Jadi dari aladina sampai ke bawah itu sebetulnya bagian daripada khobarnya si di atas mutafifin. Iya, bagian dari mutafifin itu. Iya, ini masih masuk di sini. Ya, itu masih khobar masih di putih, situ. masih putih soalnya nih. Oh gitu. Ya. Iya. Cuman itu mungkin bisa dijelasin yang wailul itu kan nakirah ya. Apa kok suara Pak Pratiwa ini ya hilang-hilang ya, kurang dekat dengan mikrofon Pak. Memang hilang. Pak Pratiwa suaranya kurang keras. Ya. Suaranya di bawaan. Kurang keras ya. Oh, hilang-hilang sebagian. Coba Sinyalnya agak bagus kali. Ini bagus Pak. Coba Pak, apa tadi Pak komennya Pak? Jelek lagi. Sinyalnya itu. Ya. Sinyal ya. Itu yang wailul. Wailul itu kan nakirah. Oh iya ini. Wailul nakirah itu boleh jadi mubtada ya? Bisa Pak. Bisa Pak kalau musawigot Pak. Musawigot ya. Kalau musawigot atau doa atau apa gitu ya, itu bisa menjadi mubtada. Alhamdulillah ada Bulisma nih muncul, udah lama nggak muncul Bulisma nih kemana? Biasa ininya sakit Bu, sekarang alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah. Laptopnya yang sakit. Laptop saya tambahin lagi Pak Bu ya. Yang di dalam itu ayat 2 tadi itu juga terurai juga dia, walaupun dia sebagai khobar secara keseluruhan. Nah, tapi dia terurai izahnya itu juga sebagai ma'ful fi, maktulnya itu fi'il fa'il ya, betul sama. Nah, terus alam nasi ini sebagai hal atau saya nyebutnya juga maf'ul bi juga ini. Kemudian yastaghfirnya sebagai fi'il fa'il, sama seperti itu. Ya. Masih ada yang ini kayaknya kita udah mengerucut yang putihnya itu ditulisin khobar aja kenapa Bu? Nah, ini kan nyambung ke sini Pak, ini khobar. Iya. Sama-sama putih. Cuman karena ayat yang lainnya juga putih Bu, jadi nggak bisa dibedain sama yang putih yang biasa. Mau ditulis lagi khobar. Tulis aja khobar. Warna hijau. Warnain aja Bu. Warnain aja. Dengan alazinya Bu. Ya, sama alajinya ya. Enggak, karena ayatnya pindah gitu kan, garisnya pindah jadi enggak. Diwarnain aja. Ya.
Nah, alhamdulillah. Sama alazinya, Bu. Alladzina. Udah, Bu, udah. Ini, Iya. ini mau dihijaukan juga. Iya. Iya, sekaligus. Iya. Oke. Oke, ada lagi? Cukup. Hijau juga. Kalau enggak, berarti kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Ayat 3. Ayat 3 ini sebetulnya hampir sama dengan ayat 2. Cuman ini untuk yang sebaliknya gitu ya. Maksudnya ceritanya untuk yang sebaliknya. Silakan siapa yang mau membacakan. Pak Mitra nih. Ada Pak Mitra. Boleh. Silakan Pak Mitra. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa iza kaluhum aw wazanu Boleh. yuhsiruna. Wah, ini atof. Maktubnya ke yang tadi, yang 2 tadi itu kan sama ya. Ya, ini ayat 2. Iya. Ayat 3. Nah, kemudian iza itu adalah asyatu ya, masuk dalam asyar. Itu ada dzaraf zaman iza. Nah, ini tadi yang tadi maktub yang tadi itu ya, yang sebelumnya iza itu ke yang tadi iza. Kemudian itu masuk dalam maf'ul fih ya, iza itu maf'ul fih. Kalu ini adalah fi'il madi maklum muta'addi, domirnya hum ya. Ya. Masuk dalam mazan 2. Ya. Ini sebagai fi'il fa'il. Kemudian hum itu kalau domir. Ya, tadi kan domirnya hum ya. Ini domir hum sebagai maf'ulnya kalau salah ya. Ya, maf'ul bih. Hum sebagai maf'ul bih. Artinya mereka ya. Kemudian au itu atof ya, masuk dalam atof. Nah, maktubnya itu adalah ke ini Pak Mazanu ya. Mazanu itu dengan iza ya. Mazanu dengan kalu ya. Kemudian wazanu ini adalah fi'il madi maklum muta'addi, domirnya hum. Maka setelahnya menjadi mustahilnya menjadi maf'ul bih lah. Humnya maf'ul bih berikutnya. Fi'il fa'il. Sebagai fi'il fa'il. Wazanu itu sebagai fi'il fa'il. Kemudian hum ini maf'ul bih. Itu domir mutasil. Kemudian yuhsiruna ini adalah fi'il mudhorik. Mudhorik maklum muta'addi, domirnya hum. Iya. Wazan 7. Ini juga masuk fi'il fa'il. Ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan jawab daripada syarat yang sebelumnya ini ya, yang di atas ini. Ya. Jadi kan artinya dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi jawabannya mereka mengurangi itu. Iya. Syarat. Kemudian udah. Ini bagian silah ya dari yang sebelumnya ya. Silah. Dan itunya adalah dorof madruf iza, kemudian madrufnya itu yang satu kalimat panjang. Silah masih dari sini. Iya. Udah itu aja Bu ya, udah. Ya. Ya, itu khobar juga. Ini khobar juga ini. Sama masih hijau. Masih biru kan? Hijau. Hijau ya. Masuk hijau itu. Silahkan kalau ada yang mau nanggapin. Jadi memang ini kan masih satu kesatuan cerita ya. Ayat 1 sampai 3 gitu ya. Jadi kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang itu, makanya dijelaskan di ayat 2 dan ayat 3 yang menerangkan tentang orang-orang yang curang itu. Jadi ini sifat-sifatnya Bu ya, sifat-sifat orang curang ya. Sifat-sifat orang curang itu ternyata bahwa kalau dia menerima takaran, jadi untuk takaran untuk dia minta dipenuhi gitu ya. Tapi kalau dia menakar, dia mengurangi gitu. Itulah yang orang-orang yang curang itu yang disebutkan di dalam
al-mutaffifin ini. Gitu. Sekarang Termasuk kalau zaman sekarang mengurangi kualitas, Bu ya. Ya, betul. Jadi sekarang mengurangi timbangan kalau kalau berbelanja atau membeli minta ditambah, tapi kalau jual minta dikurangi. Dikurangi. Kalau jual dikurangi, Bu. Bukan minta. Nah, betul. Nah, ini ibu-ibu nih yang suka ke pasar biasanya saya suka nanya. Tambah ya satu, tambah ya satu. Nah, itu nggak boleh. Beli cabai, timbangnya udah cukup tapi minta ditambah, nggak boleh itu. Berarti suara Ya, Pak. tambahan tolong ke ayat 1. Di ayat 1 itu ada jar majrur warna abu kan ya. Iya. Nah, kalau lihat halaman ayat 2 itu kan di kanan ada di sorof itu ada sila, ada madrub, kan dikotak-kotakin ya. Oh, iya. Nah, sebaiknya si jar majrur juga Kotakin aja. itu dikotakin JM di situ. Oh, di sini. Ya, yang antara ala dan nasi ya, itu jadi jar majrur jadi JM gitu ya. Oke. Nah, sekarang di kelas KBI 3 tuh sudah diajarin bahwa setiap yang ada si B jumlahnya di bagian kata ditulis. Jadi kita kasihlah di situ JM. Oke. Nah, kemudian naik ke atas tentunya di nomor 1 juga. Oke, nomor 1. Oh, ini. Nomor 1, nah di situ juga jadi ada JM-nya. Gitu, bahwa akibat dia bergabung itu di kanan dikasih sebagai khobar, udah betul. Jadi saya kira ini tidak ada yang turun ke bawah, turun ke di nomor 2, bentar, naik ke atas nomor 2. Ketika kita berbicara idza asartu juga sebagai dzaraf zaman. Nah, asartu itu menyuruh ada kalimat syarat dan kalimat jawab, ya kan? Kalimat syaratnya fiil, fa'il, dan hal. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya di sebelah kanan kalau kita mau tambah ini ya, tambah detail, si merah atau apa ibu namanya itu? Ungu. Ungunya itu nggak sampai maf'ul bihnya mestinya. 2 aja Jadi ya. si syaratnya itu fiil, fa'il, dan halnya itu. Jadi di atas tuh tidak pakai apa-apa. Itulah syaratnya ada di situ. Boleh. Jadi lebih clear. Nah, itu masuknya ke kuning aja. Mau ditulis maf'ul bih atau tidak juga nggak apa-apa. Kalau yang pas bagian itu. Nah, nanti itu dikuningkan yang bagian atas, kotak atas. Nah, kemudian akibat daripada itu, pengertian itu kalau sudah diterima, maka pergi ke kiri, ke sorof, yang dimaksud majrub, sebentar. Yang dimaksud majrub itu bukan hanya sebagian dari syarat. Syarat dan jawabnya semua adalah majrub dari si dzaraf. Jadi si majrub itu sampai ke bawah juga. Nah, gitu. Jadi sekarang clear. Nah, itu terjadi juga pada nomor ayat ketiganya nanti gitu. Oke, sambil Solom perbaiki yang ketiganya. Saya sharing sebentar sambil nunggu Bu. Saya sharing dulu sebentar. Udah ahli nih Bu Yanti bikininnya nih langsung segera. Iya Bu Yanti hebat. Terlihat di layar? Sudah Pak. Jadi sederhananya gini. Ini si JM mengganti dari si jar majrur, maka di kanannya ada khobarnya. Ini clear sangat, nggak ada masalah, sama dengan Teh Yanti. Nah, pas di nomor 2, alladzi itu mausul, maka sila semuanya di bagian sorof. Ketika kita compare ke kanan, itu ternyata ini semuanya sebagai mausul silah itu adalah khobar, ya kan? Harus ada korespondensi antara kiri dan kanan. Ketika di kirinya ada dzaraf, kemudian majrub sampai bawah, maka di kanannya ada syarat dan jawab. Sama-sama biru nih. Kemudian di kirinya ada jar majrur digabung, di kanannya ada hal. Itu satu kesatu. Nah, sementara si majrubnya sampai ke bawah karena syarat dan jawab, di mana fiil fa'ilnya itu adalah jawab. Ketika yang ketiga sedang diperbaiki sama Teh Yanti, juga sama. Ketika di sini ada atok, ternyata maktubnya si ida kula
Kaluhum. Kaluhum ini adalah maktub ke yang sebelumnya. Dikasih yang inilah yang maktub, bukan satu kata. Jadi kalau Teh Yanti kan tulisnya di idanya. Satu aja semua, 5-8 itu yang mana? Yang ini ida. Gitu. Iktalu ala. Nah ini semua sampai sini. Sampai nasi, yaitu si syarat. Si syaratnya di sini pun jadi, si syarat ini pun juga dimaktubkan. Kemudian si dorob madrub, kenapa kok bisa sampai ke bawah? Karena di sini ada au. Oleh karena itu Yanti sudah betul, syaratnya digabung aja, udah betul. Jadi saya masih terpisah nih, karena di sini ada au penghubung sehingga sama-sama merah. Nah sebetulnya Teh Yanti yang betul, langsung aja nih syarat sampai sini, karena ada penghubung. Jadi syaratnya ada dua sebetulnya, dua kalimat. Fi'il fa'il maf'ul bih. Kenapa saya pisah untuk membuat gambaran? Ini dari dua kalimat, fi'il fa'il maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih, tetapi dihubungkan oleh wawu. Jadi syaratnya ada dua. Mereka menakar atau mereka menimbang gitu untuk orang lain gitu ya. Nah, jadi dua kondisi ini sebagai syarat, jawabnya cuma satu. Mereka merugikan gitu ya. Jadi dorob madrubnya dibablasin sama Teh Yanti, syaratnya dibablasin juga boleh, langsung seperti Teh Yanti. Udah bagus Teh Yanti, saya stop, kembali ke Teh Yanti ke nomor 4 dan selanjutnya. Balik lagi ya. Sini. Share. Nih, tadi kita udah ayat 2, udah diterangkan sama Pak Musrif. Mungkin seperti ini ya, mudah-mudahan tepat. Syaratnya belum kurang teh. Syaratnya kurang gede. Kurang teh, Sarah baru Sarah. Kurang teh, Sarah. Nggak boleh ya Sarah ya. Bahaya. Sarah lain lagi artinya. Bahaya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Terus kemudian yang 3 tadi seperti ini. Ini udah ya, maf'ul bih sendiri. Ini syaratnya dua ayat, dua kalimat ya, atau 2 jumlah. Syaratnya ini jawab. Gitu. Oke ya, ada lagi nggak yang mau yang mau bertanya atau mau berkomentar? Silahkan kalau masih ada yang mau kalau ada yang belum paham juga. Kalau enggak, karena ini kayaknya dorob madrufnya sampai ke bawah ya. Jadi satu lagi, kan itu unsur mana? kalam. Dorob madrufnya nggak kayak tadi kan jar majrur dibuat itu, untuk dorob madruf dibuat itu Ini nggak? kan udah, ini dorob Terpisah itu. madruf. Ini madruf nih. Khobarnya masih sampai ke bawah Teh. Ini khobar ini masih ke bawah, ini kan masih hijau khobar. Nah, mungkin ditulis aja khobar itu. Ditulang tulis boleh. Berarti di sini diulang tulis juga khobar. Yes. Biar seragam. Khobar. Jadi khobarnya bukan 3 ya, tapi khobarnya 1, tapi melanjut gitu ya. nanti sangkain khobarnya 3. Iya. Oh gitu ya udah ya, nggak apa-apa. Takutnya gitu, Ya, Pak. nggak apa-apa, asal paham Apa sih aja. dianggap khobar yang beda-beda lagi. Iya, betul. Soalnya ini per ayat saya kalau saya per ayat nggak nyambung Takutnya gitu. tadi makanya nggak ditulis karena udah nyambung yang hijau gitu. Oh gitu. Jadi kalau Ya mau udah. ditulis juga nggak apa-apa, asal paham aja bahwa ini 1 khobar bukan 3 khobar ya. Oke. Daripada bingung. Silakan kalau udah nggak ada, lanjut ke ayat 4. Tanya Bu, Oh silakan, Pak. itu yang di dalam kurung artinya itu kan yaitu ya. Oh iya ya itu ya ini. Nah, itu padahal kita kan mensifati apa nggak cocoknya yang gitu ya, tuh gimana ya? Karena ini dia mensifati Pak, makanya pakai yaitu atau dia membadali. Jadi dia makanya ditambahkan kata-kata yaitu gitu. Kalau yang Ya itu kan justru kalau badal kan. makanya sini badal saya tulisnya. Jadi memang aladi, Teh Yanti, Ya. aladi itu lihat di konteks kalimat bisa jadi mensifati kepada kalimat yang atas atau menjadi membadali kalimat yang atas, Iya, betul. Nah, dalam konteks ini kalau lihat dari Pak Pratiwa pakai yaitu berarti yang dipilih sebagai badal. Badal kan. Ya. Nah, kalau dipilihnya yang berarti dipakainya sifat. Tetapi di dalam i'robil Quran biasanya kedua-dua itu sifat atau badal tidak terlalu dimunculkan. Nanti munculnya di arti menjadi yaitu atau menjadi yang gitu aja. Tapi kalau enaknya ya itu ya.
Kalau yang kurang ya, yang orang-orang yang apabila yang gitu. Kalau ya itu enak ya. Yaitu orang-orang yang apabila. Ya, boleh lah. Sama aja kok. Oke, tapi seperti ini udah cukup ya. Karena ini Ya, juga ada tulis sifat juga. Di nahwunya disebutnya sebagai badal. Ya. Oke, lanjut ya. Ayat ke-4 sekarang. Saya bantu baca. Oh, silakan Pak Farid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah dia sebagai al-istifham, kemudian la tidak sebagai an-nafi, kemudian yadhunnu ini fi'il mudhari' dengan dhamir hum, artinya mereka akan menyangka. Ini menjadi fi'ilnya. Ulaika, mereka itu isyarah, ini menjadi fa'il dari yadhunnu itu tadi isyarah. Kemudian annahum, sesungguhnya hum, innam nasaba rafa'u, kemudian hum mereka dhamir munfasil mansub, kemudian mab'usun orang-orang yang dibangkitkan jamak marfu'. Jadi di sini bisa kita lihat dari sarafnya, ulaika itu menjadi isyarah, kemudian innahum mab'usun itu menjadi musyar ilaihnya. Dari nahu kita lihat ini sebuah kalimat yang lain, sebuah kalimat alam istifham mubtada, kemudian dilanjutkan dengan khabar yaitu la yadhunnu ulaika annahum mab'usun, ya. Kemudian ini ada kok sebentar ini kok oke, nggak apa-apa. Ulaika itu menjadi mubtada ada beberapa kali nih ya. Iya. Jadi kalimat dalam kalimat. Ya, dalam kalimatnya ya. Ada mubtada dan khobar lagi. Kemudian di sebelahnya ada fa'il dan maf'ul bih. Jadi secara keseluruhan ini adalah sebuah kalimat yang mubtada dan khobar. Secara nahu dia menjadi mubtada khabar. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Yang artinya apakah tidak mereka itu akan menyangka bahwa sesungguhnya mereka adalah orang akan yang dibangkitkan. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Farid. Kalau saya pendapat saya gini Bu Silakan Yanti. Pak Fauzi. Jadi kalau kan tadi kita sebutkan bahwa mubtada itu apakah itu ya mubtada ya. Maka khobarnya itu memanjang, la yazunnu ulaika itu jadi khobar gitu. Iya, tadi sudah. Udah ya. Ya ini Pak, yang ini itu sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah sampai ke bawah ya. Kalau saya nyangkut ketika itu aja dulu. Kemudian ini kan apa ada fa'il ya. Ada fi'il. Fi'il dan fa'il. Nah, kalau dia fi'il dan fa'il apakah bisa bersatu dengan ismiyah gitu? Enggak. Maksudnya ulaika ini juga dijadikan ismiyah juga kan? Dijadikan mubtada kan? Ini mubtada. Ya. Mubtada khabar. Jadi di bawahnya juga ada mubtada ini. Ini. Iya. Jadi maksud saya apakah bukan hanya fi'il aja, fa'il aja gitu. Jadi ini kalimat fi'liyah jadinya yazunnu ulaika ini gitu. Bukan gitu ya? Kalau ditambung sama mubtada. Ini fi'liyah Pak. Yazunnu ini fi'liyah, ini fi'il. Ya. Yazunnu fi'liyah. Tapi di sini kan ulaikanya jadi mubtada. Ulaikanya ya saya menjadi mubtada lagi buat saya. Kalau dia fi'il fa'il aja gimana? Kalau dia fi'il fa'il aja misalnya, apakah boleh itu sih kalau ini dihilangkan ya? Ini dihilangkan. Kalau nih pertanyaan ya. Udah betul Pak. Itu kan sebetulnya dona itu kan fi'il nawasik ya. Jadi dia sama dengan kana, cuman dia menasobkan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi ulaikanya itu sebetulnya isim dona. Kalau gitu di sorofnya dikasih tahu bahwa dia tuh bertindak sebagai kana gitu kan? Ya, sebagai ya kebalikan dari kana sih. Dia nasob kalau berarti dona. kan dia isim kana berarti kan ini ya, isim dona. Isim zona ya. Oh gitu. Ya, isim dona, kalau dia bukan isim zona, maka sebenarnya mencukupi kalau dia fi'il fa'il aja gitu. Iya. Betul.
fi'il fa'il. Misalnya kalau ini dihilangkan fi'il fa'il gitu ya. Ya, jadi maksudnya gini Bu Yanti, kalau Ini dia ini zona ini sebagai kana ya, berlaku sebagai kana ya yazunnu nih bukannya zona loh, yazunnu. yazunnu, iya yazunnu, Sama. Mudhari kan, mudhari kan? Iya dari zona yazunnu. Oh gitu, Iya, zona yazunnu zona ya. yazunnu. Nah, jadi ulaika ini sebagai isim dari yazunnu gitu. Baru dia Itu bisa mubtada di sini. Di sorobnya itu Bu isi. Yanti, boleh nggak kalau begini Bu Yanti? Hmm. Ini yazunnu, mereka menyangka kan gitu ya. Ya. Mereka menyangka dia itu di sini ada fiil itu plus fa'ilnya dia itu. Enggak, jadi kan ini Nah, ulaika ini itu boleh sebagai nggak fa'il. gitu ya? Jadi kan Ya boleh mereka, nggak gitu? jadi Terus Hmm. kalau dilihat dari konteks kalimatnya gini, ini mereka ini menyangka dua fiil ini plus harusnya fa'il. dua. Siapa menyangka apa gitu ya? Mereka itu sesungguhnya orang-orang yang dibangkitkan gitu kan. Jadi di sini maf'ul bih dari fiil fa'il yadunu itu adalah dari ulaika itu ke bawah gitu, bisa nggak ya? Gimana Bu Lisma? Yadunu itu saya fiil dan fa'il di situ ya. Mm-mm. Nah, Fi'il dan kemudian fa'il. Jadi ulaika ah, sebagai ya yadunu. Kenapa? ulaika Nah, ulaika annahum annahum ya. itu Annahum mab'usun itu menjadi adalah sebagai maf'ul. maf'ul bihnya Maf'ul bih. dari yadunu gitu. Bisa nggak? Kan ada Kalau di saya sebelahnya sih itu. yazunnu itu sebetulnya kan dia ini ya huwa, wazan huwa. Kan Betul. huwa itu kan dia mustatir huwa bisa digantikan oleh ulaika, makanya mereka itu gitu ya. Siapa huwanya tuh mereka itu yang gimana? Yang sesungguhnya nanti mereka orang-orang yang akan dibangkitkan gitu ya. Mereka apakah tidakkah mereka menyangka gitu ya, tidakkah mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu nanti akan dibangkitkan gitu kan ya. Ya. Mm-mm. Makanya waktu itu saya berpendapat ini yazunnu ini karena dia huwa, domir huwa, maka dia ulaika ini sebagai fa'ilnya. Ya, betul. Mereka sebagai fa'il. Bu, Maka Yazunnu, anahum yazunnu wabusun itu kenapa huwa, sebagai Bu? maf'ul bih. Tapi mungkin kalau kita di sini berbeda Kan ada pendapat, saya lam. uraikan lagi karena ulaika ini sebagai mubtada khobar, ini juga mubtada khobar. Tapi mungkin yang ini bisa dihilangkan sih sebetulnya mungkin. Jadi ini bentar Bu Yanti. fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Gimana Bu Yanti, Pak? Maksudnya? Ibu Lisma betul, itu bisa maf'ul bih. Cuma di bagian depannya fi'il fa'il itu nggak mungkin, seperti penjelasan Ibu Yanti. Jadi Ibu Yanti betul, Ibu Lisma betul. Cuma waktu menerapkan di gambar ini kan jadi bingung nih. Ini mau fi'liyah atau mau ismiyah penerapannya, kan gitu. Sehingga ketika ada fi'il fa'il tapi kemudian belakangnya maf'ul bih tapi muncul ada khobar, mana mubtadanya dan seterusnya. Kemudian Ibu simpen mubtadanya di isaroh kan gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya begini, bentar Bu, supaya ini agak pusing memang, tetapi ini menarik. Ini saya biarin dulu seperti awal. Ya, oke, kelihatan sekarang. Kelihatan. Nah, gini kan, kalau yang biru, mubtada khobar yang biru itu clear. Ya, betul. Apakah, kemudian isi daripada apakahnya itu adalah khobarnya. Kemudian si kuning, ketika Pak Pratiwa mengatakan ya dulu itu dari dona, maka ulaika itu mubtada pakai warna merah oleh saya. Kelihatan? Pak Pratiwa ya? Ya. Ulaikanya jadi mubtada sehingga annahum mab'usun itu adalah sebuah kalimat sempurna. Annahum mab'usun itu mubtada dan khobar. Kalimat sempurna sebagai maf'ul bih seperti Ibu Lisma katakan tadi. Iya. Jadi mau pakai hitam fiil jadi sebagai khobar warna merah, sorry. Ketika kita cerita Pak Pratiwa dulu ya. Ada mubtadanya ulaika, ada khobarnya annahum mab'usun itu warna merah. Tetapi si khobarnya itu berupa kalimat sempurna mubtada khobar, ya kan? Itu di nahwu.
Kalau di sorofnya jelas ada isaroh, ada musar ilaihnya. Jadi ini tidak bisa, ini sesuatu yang harus satu kesatuan musar ilaihnya. Makanya jadilah dia khobar. Ketika berbicara Pak Prafiwa. Sebagai ismiyah, clear ismiyah. Tapi kalau mau pakai ibulisma, yaitu pakai fi'liyah, maka anahum mafusun jadi maf'ul warna hitam. Ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau menurut Ibu Lisma, udah ada ya dumunya itu fi'il fa'il. Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Karena nggak bisa. Nanti ulaika statusnya sebagai apa? Kebetulan ulaika itu diperbolehkan bisa menjadi fa'il dia. Dia juga bisa jadi mubtada karena dia juga bisa rofa. Oleh karena itu, maka si ulaika menjadi fa'il. Ini bercerita hitam. Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Berarti bahasa penjelasannya dimulai dari fa'il dulu. Mereka itu menyangka. Itu bahasanya. Karena fa'il didahulukan. Mereka itu menyangka. Nah, gitu. Mereka itu menyangka. Mereka tidak, atau kemudian karena dimulai dengan la di depan, mereka itu tidak menyangka. Nah, mereka akan dibangkitkan, begitu. Nah, jadi enak nih kalau pakai yang hitam. Tapi kalau pakai yang merah, kata Pak Pratwita pakai yang merah, boleh juga. Tetapi menyangkanya tidak disangka atau tidak menyangka mereka itu akan dibangkitkan, gitu. Kalau pakai sebagai ismiyah. Jadi dua-duanya bisa, cuma nanti di dalam penjelasannya atau di dalam terjemahannya. Kalau kita lihat terjemahan di Kemendag, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ini kelihatannya lebih dekat ke fi'liyah, lebih dekat yang Ibu Isma tadi. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi sehingga terjemahannya mulai dari fa'il. Mereka itu tidak menyangka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, gitu. Jadi dua-duanya bisa secara ilmu nahu. Mau yang merah diambilnya mubtada dan khobar, mau menggunakan sebagai fi'liyah, fi'il fa'il dan maf'ul bih. Di mana maf'ul bihnya adalah kalimat mubtada khobar atau khobarnya adalah kalimat mubtada khobar. Begitu. Maka bagusnya fokus saja Pak. Fokus saja fi'liyah gitu. Pak Musrif, sekali lagi tayangkan sebentar. Oke, silakan. Sudah? Yang Bapak. Belum? Nah, Udah. ya. Ya. Ini kalau saya ya Pak ya. Menurut saya istifham itu yang tidak boleh menjadi mubtada. Ini menurut saya ya Pak. Yang boleh semuanya menjadi mubtada kecuali yang a gitu ya. Sehingga a itu la mahalalaha, dia itu tidak mempunyai i'rabnya, sehingga ini benar-benar pure fi'liyah yang dimulai dari yadunu, karena la juga itu nafi ya, huruf la mahalalaha. Jadi posisinya itu yadunu itu fi'il fa'il, mereka menyangka, dia menyangka, kemudian maf'ul bihnya itu adalah ulaika annahum mab'usun, begitu Pak. Oh, mulai dari ulaika maf'ul bihnya. Iya. Berarti terjemahannya bagaimana? Mereka menyangka bagaimana? Mereka tidak menyangka. Mereka tidak menyangka. Menyangka apa sih? Ya Dia itu tidak mereka menyangka. dibangkitkan Dia gitu. tidak menyangka Bu Isma. Ya, dia Itu tidak menyangka. Menyangka apa? Bahwa mereka akan dibangkitkan gitu. Jadi si maf'ul bih ini menurut saya saya kepikirannya gitu ya, gitu. Boleh Bu, boleh begitu, tetapi Ibu terjemahannya dia jadinya. Dia menyangka. Tidak menyangka bahwa mereka, berarti ada orang yang berbeda. Ya. Satunya dia, satunya mereka. Kalau ini, merekanya itu ya si ulaika itu. Gitu. Bahwa kemudian saya setuju dengan Ibu, kalau mau ini dihilangkan, gitu ya, saya ganti jadi kuning, dan kemudian ini adalah kuning, karena ada rule di KBI 40, berapa ya lupa ya. Pertanyaan itu kata-tanya 46 kalau nggak salah. Tidak harus sebagai mubtada dikosongkan begitu, sebagai lalahamalahi. Itu ya Pak Ibu Lisma ya. Oke, itu boleh. Tetapi ketika
yang bagian Ibu Lisma minta supaya maf'ul bihnya naik satu tingkat ke atas dari sejak ulaika karena fa'ilnya sudah komplit di ya dulu gitu kan kira-kira Bu. Ya, Jadi ini jadi ketika di maf'ul sini, bihnya itu adalah si nah gitu. ini kan gini kan, nah Ya, nah nanti itu maf'ul maf'ul bihnya di bihnya. sini. Kalau Betul. itu yang terjadi maka terjemahannya Tidaklah apakah dia. dia tidak menyangka? Menyangka apa gitu kan? Dia Sama. harus ada fa'ilnya. Apakah dia tidak menyangka mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, ini juga rancu nih, mereka itu sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi sulitnya menjadi seolah ada dua jisim. Ya, betul. Yang satu dia, satunya adalah mereka. Kalau ini merekanya sebagai fa'il, itu jelas bahwa mereka itu tidak menyangka. Apakah mereka itu tidak menyangka? Nah, baru mereka berikutnya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, gitu di bawah, gitu ya. Jadi turun Ya, satu ini ya. jadi Turun satu. ketika jadi fiil fa'il agak sulit. Jadi harus satu bahwa dianya diganti oleh si mereka itu, si fa'il, begitu. Mereka itu mewakili mutafifin ya Pak ya? Iya. Ya, di atas cerita di Ya, sini. berarti mereka bukan dia gitu kan? Ya. Ya, Tapi mutafifin. ketika dia yadunu kan tidak yadununa gitu kan? Tidak. Oh, enggak, Enggak, memang ulaikanya di bawah, Bu. memang hanya Ada bisa merekanya itu diwakili ulaika oleh itu. huwa dan hiya kan. Ya, Boleh saya Nah, silakan Pak Hatta. Yang menggantikan huwa ya. perkara zona dan akhwatnya dibahas di KBI pekan 41 halaman 629. Ini ada contoh di buku KBI halaman 629 pekan 41. Bentar, saya buka. Zonantu ar-ro'isa adilan. Mari kita buka bersama. Saya punya 6 berapa halaman? 629. Oke. Ya. Zonantu. Di sana ada zonantu ar-ro'isa adilan. Nah, zonantu adalah jumlah fi'il fa'il dari zona. Zona mengira atau menyangka. Fa'ilnya adalah tu saya. Nah, yang menjadi mubtada khobarnya adalah ar-ro'isa adilan. Pada asalnya ar-ro'isu adilan. Pemimpin itu adil. Asalnya mubtada khobar. Ar-ro'isu adilun asalnya mubtada khobar. Karena diawali dengan zonantu, nah ar-ro'isu adilun menjadi ar-ro'isa adilan. Mengapa? Karena ar-ro'isa menjadi maf'ul bih ke-1, sedangkan adilan menjadi maf'ul bih ke-2. Dari sana dapat kita lihat bahwa zonantu dengan kana itu berbeda. Kalau kana, nah fa'ilnya menjadi isim kana. Kalau kana, misalnya kana adilan. Kana terbukti. Siapa yang terbukti itu? Misalnya huwa Jaid misalnya. Kana adilan. Terbukti dia Jaid. Adilan adalah orang yang adil. Atau kana Jaidun, atau kita dohirkan. Kana Jaidun adilan. Kana terbukti. Siapa Jaidun? Jaid adilan adalah yang adil. Nah, fa'il dari kana itu sebagai isim kana. Nah, berbeda dengan zonantu. Kalau zonantu, fa'ilnya tidak menjadi isim zona. Tidak. ada tuh ya. Tapi ya, zona itu sebagai fa'il, ar-ro'isa sebagai maf'ul bih ke-1, adilan sebagai maf'ul bih ke-2. Makanya saya setuju dengan Pak Pauji bahwa yazunnu itu sebagai fi'il. Nah, fa'ilnya mana? Ulaika. Karena ini mereka tidakkah mereka menyangka? Nah, menyangka apa? Nah, menyangka annahum mab'usun. Annahum mab'usun. Nah, annahum mab'usun jumlah inna beserta isimnya beserta khobarnya menjadi maf'ul bih dari yazunnu tersebut. Hanya saja mengapa ini maf'ulnya cuma satu? Nah, berupa jumlah
Nah, karena Ada ini anna itu kan ditakwil masdar. masdar ya. Ditakwil Jadi masdar. sada Nah, masada ya. takwil masdar tersebut sada masada Masada. maf'ulaini yazunnu. Jadi takwil masdar dari annahu mab'usun itu menempati posisi dua maf'ul dari yazunnu tersebut. Jadi saya setuju dengan Pak Pawoji bahwa yazunnu sebagai fiil, ulaika sebagai fa'ilnya, sedangkan jumlah ismiyah. Nah, kan yang kita jumlah ismiyah itu sebenarnya ar-ra'isa adilan itu. Ar-ra'isa adilan itu jumlah ismiyahnya. Yang asalnya ar-ra'isu adilun. Ar-ra'isu adalah mubtada'nya, adilun khobarnya. Nah, jumlah ismiyah itu adalah itu. Ar-ra'isu adilun atau ar-ra'isa adilan. Nah, sedangkan zonantunya adalah fi'liyah. Zonantu saya menyangka nah, ar-ra'isa sebagai maf'ul bih ke-1, adilan sebagai maf'ul bih kedua. Jadi nawasih zona itu merubah dari jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Nah, mengapa zonantu berbeda dari inna dan kana? Karena zonantu itu merubah dari ismiyah menjadi fi'liyah. Yang tadinya mubtada khobar menjadi maf'ul bih. Itu dari saya. Alhamdulillah. Berarti pilihannya Pak Hatta jadi menggunakan fi'liyah ya, fi'il, fa'il dan maf'ul bih begitu. Ya, demikian. Saya setuju dengan Pak Pauji. Oke. Good. Nanya ini masih bingung. Itu kalau dona itu kan perlu isim dona sama khobar dona ya. Terus isim dona dan khobar dona yang mana ya di sini ya? Ini kita lihat pada contoh zonantu ar-ra'isa adilan. Nah, jumlah ismiyahnya itu ada ar-ra'isu adilun. Mubtada khobarnya ar-ra'isu adilun. Pemimpin itu adalah adil. Ar-ra'isu adilun. Mubtada khobar. Pemimpin itu adalah adil. Nah, kita awali dengan zonantu. Nah, ketika diawali dengan zonantu, sedangkan zonantu termasuk nawasih yang merubah kepada mubtada khobar. Nah, merubah mubtada khobar mengapa? Karena yang tadinya ar-ra'isu sebagai mubtada, adilun sebagai khobarnya, sekarang berubah menjadi maf'ul keduanya. Maf'ul dari mana? Dari donantu. Sedangkan donantu sebagai fi'il dan fa'il. Itu perbedaan antara donantu dengan kana. Ada perbedaan donantu dengan kana. Sedangkan kana berbeda lagi. Oh, jadi isim dona dan khobar dona nggak berlaku lagi ya, karena di sini terus tidak berlaku. Nggak berlaku Tidak ada istilah ya? isim dona, tidak ada khobar dona ya. Ya, tidak ada. Yang ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih dari zona. Nah, maf'ul bihnya di dua ya, 1, 2 itu. Padahal tadinya itu kita lihat di KBI itu. Saya lihat di KBI. Fi'il, fa'il, maf'ul awal, maf'ul sani. Kita lihat yang halaman 630 di KBI halaman 630-nya. Kita lihat. Di 660 ya. Sudah ada. Ya. Nah, itu udah clear, udah sesuai dengan maf'ul awal, maf'ul ini sesuai sani. Yang di KBI ini udah sesuai dengan ilmu nahwu yang baku. Nah, untuk zona itu fi'il, fa'il, maf'ul awal, maf'ul sani. Ini sudah sesuai dengan standar ini, sudah sesuai dengan standar ilmu nahwu yang baku ini. Jadi yang halaman 630 ini KPI. Jadi bedanya dengan kana dengan sama itu karena ada isim dona sama khobarnya jadi nggak ada ya, Pak? Ya, mubtada dan khobar jadi ngalengit, jadi ngiles. Jadi hilang. Jadi maf'ul bih keduanya. Jadi nah yang kita patokan 630 halaman 630 itu yang KBI 630 ini. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul awal, maf'ul sani ini patokan kita. Hanya saja untuk kalimat ini maf'ul awal dan maf'ul sani diduduki oleh jumlah jumlah ismiyah annahum mab'usun. Nah, jadi yang sini ya. Masdar mu'awal dari annahum mab'usun itu menempati posisi maf'ul awal dan maf'ul sani. Makanya di KBI diajarkan masalah masdar mu'awal. Pak Hatta, jadi kalau misalkan maf'ulnya itu bila terjadi dibentuk dari masdar itu pasti satu gitu ya, sada masada ya?
Tergantung Ibu, nanti saya terlalu panjang menjelaskannya, untuk semeter begitu saja dulu Ibu. Kalau saya menjelaskan terlalu panjang, ini tidak bisa langsung begitu Ibu nanti. Mohon maaf Soalnya terlalu panjang Ibu menerangkannya. Soalnya setiap ada ini apa zona ya, zona Ya, wahwatuha ya. itu, terus dia itu dibentuknya dari masdar itu setiap saya lihat gitu ya, itu selalu Ya, ya. satu gitu. Ya, kalau zona, nah kalau zona ya zona dan balad-baladna zona, nah ketika maf'ul bihnya berupa masdar muawal itu satu, Iya, berarti yaitu sadam masdar sada muawal ya. tersebut menempati posisi dua maf'ul itu. Ya kalau zona itu. Tetapi ada juga masalah sada masada itu yang lain zona gitu ya, yang selain zona. Nah, kalau untuk zona memang itu jadi masdar muawal tersebut menempati posisi dua maf'ul tersebut Dua ya. maf'ul bih ya. Ya. Oke, untuk memudahkan di KBI kan memang ditulis bahwa dona boleh memiliki dua maf'ul, sehingga diurus ada dona, ada fiil, ada fa'il, ada dona, ada maf'ul 1, maf'ul 2. Nah, kalau tidak ada yang kedua, seperti biasa kita mah, seperti yang Pak Uji bilang, ada mahdub, khobar, ya, entah di mana khobarnya, begitu kira-kira. Ya nggak apa-apa, gitu kan, daripada kita nyari-nyari kemudian mana khobar keduanya, ini khobar cuma satu kan gitu. Bingung sendiri. Oke, silakan Bu Yanti diteruskan ya. Balik kembali ke share screen. Oke, jadi di ayat 4 ya. Mungkin ini yang Pak tadi Hatta kalau itu punten di dalam sekali lagi. kurung. Ini Pak di Hatta, dalam kurung ya. Kalau Pak Musa Mangga. di dalam Hatta kurung. yang A itu yang istifham itu ini ya Pak ya clear ya kalau misalkan dia itu memang tidak bisa jadi mubtada, boleh? A itu huruf, Ya huruf sedangkan ya. mubtada itu isim. Oh iya. Ya. Nuhun. Dicek di ini Bu, di tentang kalimat tanya, itu memang A dan hal itu dua yang tidak bisa jadi mubtada. Iya. Ya, dua itu, ada dua huruf yang tidak bisa jadi mubtada. Itu betul. Makanya tadi Jadi saya istifham bingung itu ininya. ada yang berupa huruf nih. Untuk istifham, istifham itu ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Nah, untuk istifham yang berupa huruf tidak bisa menjadi mubtada, kecuali kalau yang berupa isim. Kalau ayu itu berupa isim. Man kayak gitu. Berarti yang di sini harus diubah mubtadanya ya. Harus Ya, dihilangkan aja, cuma dihilangkan aja Bu nanti. Bu tanda khobarnya hilang nggak apa-apa karena itu sudah jadi satu kalimat awal dari situ. Iya betul. Jadi fi'liyah Itu ya. dibuat kuning semua. Mungkin itu mah putih Pak ya karena lama halalaha ya, tidak bermuatan i'rob ya. Iya, tidak bermuatan i'rob tetapi bagian daripada mengawali dari si kuning sila layadunu ulaika itu. Secara maknawi. Kalau ini Pak, kan ini di ayat 4 ini ya udah ini kayaknya udah beda lagi nih. Beda lagi dari ayat 3 ya? Iya, ini udah istinaf. Ya, berarti ya betul. Ini udah. Nah, makanya di sebelah kanannya warnanya dibedakan sebentar sambil Teh Yanti memperbaiki. Gini maksudnya Teh Lisma itu begini. Jadi karena ini adalah sudah kalimat awal, maka yang atas itu dikasih abu. Nih cerita sampai 3 nih abu nih. 1 abu, celakalah orang yang curang dalam menakar. 2 abu, mereka adalah orang-orang apabila menerima takaran orang. 3 sebaliknya apabila mereka menarik. Nah, tapi kemudian dah biru gitu. Ini adalah istinaf gitu, biru lagi. Walaupun kalimatnya kan mulai yadunu Bu Lisma dari fa'il maf'ul bih, tetapi ini mengawali yang tidak ada memberi efek apapun, baik la maupun istifham gitu. Tapi ini mempengaruhi, ini menjadi tidak menyangka, menjadi sekarang apakah tidak diganti jadi satu kata sebetulnya. Jadi tidakkah? Apakah tidak itu? Nah, dua-duanya itu mengawali si menyangka. Jadi tidakkah menyangka siapa? Mereka itu, karena fa'il. Berarti mereka itu tidakkah menyangka sesungguhnya. Nah, gitu kira-kira. Makanya warnanya baru dikasih warna biru. Jadi seolah-olah istinaf tidak perlu ditulis istinaf di sini. Tapi di sini sudah beda warna gitu kira-kira.
Oke, silakan. Itu pertanyaan karena ayat 1 sampai 3 itu Pak Ustadz ya. Ya, betul. 1-3 sudah satu kesatuan, cerita tentang orang yang mutafikin sesuai judulnya, baru kemudian si nomor 4 itu mau menyatakan dirinya itu tidak menyangka, mereka itu tidak menyangka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan gitu ya. Sok teruskan. Sekarang ke ayat 5 ya. Sekarang mah enak lurus belakang. Langsung ke ayat 6 ya yang membacakan ya. Soalnya pendek banget nih. Silakan siapa yang mau bantuin? Boleh saya aja ya? Silakan Pak Fauzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ayat kelimanya li yaumin azim, li adalah huruf jar. Kemudian yaumin, min artinya hari, yang merupakan isim yang majrur dan merupakan mausuf untuk sifat yang berikutnya yaitu azim. Jadi liyaumin azim, liyaumin adalah jar majrur yang muta'alik ke mab'utsun. Dan dia liyaumin azim ini sebagai mausuf sifat. Mausuf sifat yang sifat liyaumin azim. Dan di kolom nahunya itu menganggap dia sebagai keterangan aja hal gitu. Oke, karena ada yaum itu bisa juga maf'ul fih itu. Bisa juga maf'ul ya. Iya. Berarti dipisah gitu Pak? Enggak, itu hal boleh maf'ul fih di kanan. Oh boleh maf'ul. Oh. Baik ya. Tapi maf'ul fih itu biasanya di sini ya. Iya. Yaum itu kan zorof ya. Kemudian terus Pak. Mana yang lain? Lurus. Teruskan. Kemudian yaumu Tapi yaqumun ini benar Pak, sebelum lanjut nih ya. Ini kaitannya ke yang ini atau ke yang biru? Ke yang ini atau ke yang biru? Itu adalah maf'ul bih kepada si mubtada khobar, si hijau. Hijau ini ya? Ya, mereka orang-orang yang dibangkitkan untuk hari masih satu kesatuan. Masih sama dengan si hijau. Warnanya harus disamain dengan si hijau. Nah, itu betul. Padahal nih kotak bertiga aja nggak apa-apa, Bu. Ini surat ini banyak Tapi ini kan banyak masih pelajarannya bagian nih. dari yang ini juga Pak, dari kalimat yang Iya, kalau sebelah kanannya iya. Yang itu tidak dihilangkan tuh dijadikan kuning. ini kuning ya, tadi kuning. Iya, jangan lupa. Sebentar. Nih, biar Ibu nggak jadi pusing nih. Gini ya. Gini nih. Nih, yang kanan maf'ul bih, yang itu masih satu kesatuan tuh. Sudah itu mah. Nah, masih satu. Tapi satu kesatuannya itu kunci dari mubtada khobar maf'ul bih gitu. Nah, jadi ini harus dikasih satu warna yang sama. Sehingga di sini cukup aja bertiga satu rumah. Maf'ul bihnya nggak usah pakai garis. Karena siapa? Ada pengikat di kiri. Makanya kalau Ibu pakai, Bu Yanti pakai jar majrur. Jar majrur itu kan cuma 2526. Cuma si majrurnya mau subsifat. Sehingga sebetulnya jar majrurnya keseluruhan. Karena ini keseluruhan nggak boleh pisah, maka kotaknya di kanan harus satu. Kotak di kanan satu sebagai apa? Misalnya sebagai maf'ul bih atau sebagai hal tadi. Silahkan. Tapi satu rumah. Karena ada di kiri jar majrur yang continuous. Atau jar majrur dengan mau subsifat kalau Ibu. Jar majrur 2, mau subsifat 2 tapi bergabung begitu. Konsep sebelah kiri digabung itu pentingnya di situ, Bu. Jadi kelihatan. Dia harus satu rumah. Udah digabung nih Pak Ustadz, tapi cuman ininya masih sendiri-sendiri. Nah, digabung aja itu bertiga. Langsung. Nah, segitu. Nah, datarin nggak apa-apa sekarang. Diputer. Kelihatan. Nah, gitu. Nah, jadi kan enak. Baru nomor 6, silakan. Terakhir. Nomor 6 ya. Yaumu pada hari itu juga merupakan isim yang mansub
zorof zaman, Yauma. maka dia maf'ul fih di Yauma. kanannya. Yauma. Yauma ya, yauma. Yauma ya. Ya betul, yauma. Yaqumun nas, yaqumu artinya berdirinya, fi'il mudhorik marfu yang wazannya wazan 3 dengan domir mustatir huwa sebagai fi'il di kanannya. Kemudian an-nasu manusia, isim fa'il yang marfu sebagai fa'il di sorofnya, di nahunya. Li artinya kepada, dia merupakan huruf jar. Kemudian Rabbi artinya Tuhan, dia merupakan isim yang majrur dan merupakan mudhof dari al-alamina. Nah, kemudian Yaumun nasu li rabbil alamin itu merupakan mahzuf katanya. Mazruf. Jadi dari zorof yauma. Mazruf ya, dari zorof yauma ya. Kalau dia mazruf berarti dia fi mahali jar gitu ya. Kemudian li robbi adalah jar majrur yang muta'alliq ke yaumun, yaqumu itu yang ada di nomor kedua, baris kedua ya, yaqumu. Kemudian sedangkan li rabbil alamin, kalau saya satukan aja, itu adalah jar majrur dan mudhof ilaih. Dan di dalam kolom nahwunya dia berfungsi sebagai hal. Sehingga artinya adalah yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Gitu, Pak. Oke. Iya, ada yang Tunggu dulu Bu Yanti udah betul itu. menanggapi atau mau ada yang mau menanyakan? Itu bukan DM ya Bu, MMI yang DM. JM sama MMI kalau bisa. Jar majrur sama MMI. Iya, udah betul. Kalau saya sih clear, silahkan kalau yang lain. Terus ya, ada yang lain nggak yang mau mengoreksi atau menanyakan atau menambahkan atau yang belum paham, mumpung ada para senior, para yang ustadz di sini yang bisa menerangkan. Yanti belum paham. Yang kanan kotak kanan 2 itu hubungan apa tuh, Bu Yanti? Ini ke atas ini masih nyambung nih, ini harusnya Harusnya satu disatukan nih. Jadi ini jadi masih fiil, fa'il yang ini Bu Sumi, ini sebetulnya satu kesatuan belum saya urai. Dia Ya, harus kelebihan maksudnya kelebihan Mbak kotak, Sumi, kelebihan kotak. menurut Mbak Sumi itu kelebihan satu kotak kanan. Betul, ini kelebihan. Tadi karena saya membedakan kan, tadi Ya, saya tadinya bedakan, itu. jadi dia kelebihan, jadi saya warnain yang sama. Paling gampang sih di delete aja tuh. Ini kenapa Pak? Di delete dari atas selesai, semua hilang. Kalau di delete ke atas-atasnya di delete terdelete tuh, Pak. Ini gini kan, gini loh Bu. Kapilar itu. Mending di merger. Sebentar, Bu Sumi, ini Bu Sumi biar Bu Sumi, maksudnya Teh Yanti itu begini. Nah, gini nih. Jadi kelihatan Bu Sumi? Ya, Ustaz. Nah, Nah, ini ada maksudnya di kanan itu kuningnya cuma satu, nyambung ke yang atas yang ini. Makanya saya bingung kok ada 2 tadi hubungannya kemana gitu. Nah, ke sini nih, Tadinya ada masih mubtada. cerita dona fi'il fa'il maf'ul bih tadi. Si maf'ul bihnya itu mubtada khobarnya diterangkan pakai maf'ul bihnya di 5, juga di 6 maf'ul bihnya. Nah, cuma di sini dikasih terjemahannya yaitu karena dia badal, si yauma itu badal kepada yaumi, kepada sebelumnya, badal kepada yaumi yang ini gitu ya, sehingga
karena dia sebagai mengganti si yaumi tadi, maka dia jadi maf'ul bih satu kesatuan sampai bawah tapi berupa kalimat sempurna. Kalimat sempurna apa? Yaitu yaumun nasu li robil alamin. Li robil alaminnya satu kesatuan dihubungkan oleh jar majrur mudhof ilaih jadi hal. Sedangkan yaumunya adalah fiil, fa'ilnya nasu karena dia rofa begitu. Jadi kalau gambar gini Bu Sumi Ngerti ya, ya paham. oh, boleh. Kalau gitu. Saya kembalikan ke Bu Sama Yanti. Bu Yanti yang tadi kan Ya, Pak. ini kelebihan nih Bu Sumi. Ini jadiin satu nih. Ini jadiin satu. Bu Yanti. Karena tadi ada mubtadanya Bu Sumi. Bu Yanti yang mubtada khobarnya dihapus aja. Tadi kan Pak Hatta udah bilang kalau di zona itu nggak ada mubtada khobar, dia adanya fiil, fa'il, maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Jadi mubtada khobarnya dihapus aja. Pakai dalam kurungnya dihapus. Makanya ini kelebihan jadinya karena Jadi ditambah lebih ini ya. lagi. Jadi Oke. kolomnya kelebihan Bu Sumi. Jadi belum dikoreksi. Ini kok nggak mau ya? Sekarang lagi nggak mau nih, lagi Bu Yanti, bermasalah. saya udah paham, nggak apa-apa. Paham ya? Excel saya lagi nggak mau, dia ngambek. Ngambek Excelnya. Terima kasih Ustaz. Lagi nggak mau dia. Jadi sekarang kita udah selesai ya untuk kalimat untuk pembahasan nahwu sarofnya ya untuk 1 sampai 6 gitu ya. Jadi lagi bertingkat. Silakan Bu Sumi atau Bu Lisma. Sekarang kita bacain ini aja ya. Artinya. Ini, terjemahannya 1 sampai 6. Silahkan siapa yang mau membahas. Silahkan siapa? Bu Sumi atau Bu Lisma atau yang lain? Sumi boleh, Bu Sumi. Bu Lisma kan ini literaturnya Bu Lisma banyak. silahkan. Masih terbatas Bu literatur. Sumi mah gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit bahas Al-Mutaffifin 1 sampai 6. Tapi sedikit saja, ini tentang asbabul nuzul surat ini adalah ketika kondisi Arab jahiliyah itu ketika Rasul diutus itu kondisinya itu benar-benar rusak berat ya. Rusaknya itu di dalam akidah juga, di dalam akhlak juga. Di dalam akidah itu terlihat dari seluruh, nggak seluruh sih ya, kebanyakan pada umumnya Quraisy itu dia itu mempunyai berhala-berhala yang dijadikan tandingan-tandingan Allah. Nah itu segi rusaknya dari akidah itu. Bahkan sampai di kampung-kampung mempunyai berhala, di rumah-rumah mempunyai berhala, bahkan mempunyai tukang sihir, dukun-dukun dan sebagainya. Itu bobroknya mental mereka. Kemudian di segi akhlak, apalagi gitu ya, bahwa mereka itu mabuknya sudah benar-benar udah jadi kebiasaan, judi, kemudian merampok, itu memakan harta anak yatim, dan di dalam berbisnis. Nah ini di dalam berbisnis mereka itu melakukan tofifu, yaitu curang gitu ya. Makanya turunlah surat ini. Nah, walaupun surat ini khusus untuk berdagang, yaitu tentang curangnya berdagang, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kecurangan-kecurangan yang lain gitu ya, seperti yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan di sosialnya kita banyak melakukan hal-hal yang curang ya, misalkan orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya gitu ya, atau di dalam politik. Nah, politik sekarang banyak yang curang ini ya. Tapi khusus di ayat ini para ulama di surat ini memfokuskan kepada hal berdagang ya, ke hal berbisnis, yaitu di ayat 1 kecelakaan besar lah. Nah itu ada kata besar lah, padahal di sana nggak ada ya. Ini adalah tafsiran ahli mufasir bahwa alangkah sangat hinanya mereka ya. Mereka itu berbuat curangnya itu kan ketika dia mau membeli atau dia mau menerima itu kan mengambil kecurangan itu hanya sedikit ya. Misalkan kita membeli pengen dilebihin, kan kita nggak mungkin ngelebihin sekilo ya, nggak mungkin ngelebihi setengah kilo, ngelebihan itu sedikit sekali gitu. Tetapi itu curang gitu. Bahkan Allah menyebutnya sebagai kecelakaan besar. Nah, inilah sampai bahwa ini perbuatan itu sampai sangat hinanya itu karena padahal kecil gitu ya. Kita yang orang-orang yang curang-curang itu kan tidak
curangnya itu tidak besar gitu sih nominalnya itu ya. Misalkan melebihin beras timbangan itu hanya beberapa genggam itu tidak besar, tetapi kecelakaannya itu yang besar ya. Ini makanya ini benar-benar takut nih dengan surat ini ya, apalagi pedagang gitu ya. Ini harus diperhatikan nih surat ini. Ayat 1, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Ya, itu tadi ya. Di situ curangnya itu tadi memakai kata tofifi ya, mutafifin ya. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Artinya kudu pas, bahkan lebih gitu ya. Kalau dia menerima takaran dari orang lain. Tetapi kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Itu kan licik ya. Kalau bahasa Sunda bahasa Jerman nama pinter kodek ya itu teh. Jadi kalau ingin ke orang lain dia merasa dikurangi. Nah itu makanya inilah hinanya mereka itu yaitu tidak mungkin kita itu mengambilnya banyak gitu 2 kilo 3 kilo enggak, paling juga 1 apa gitu, tetapi ini sampai dunia sampai akhiratnya gitu. Nah, kemudian yang keempat, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, ini adalah peringatan dari Allah ketika melakukan hal-hal semacam itu. Ingat, nih pada suatu hari nanti kita akan dibangkitkan. Dan bukan saja hanya dibangkitkan, tetapi kita juga akan ditanyai tentang itu, gitu. Tentang tadi kelicikan yang hanya sedikit, apalagi kelicikan yang sangat besar, gitu. Pada hari nanti dibangkitkan, yaitu pada hari yang sangat besar, azim ya. Memakai sigot isim tafdil ya, sesuatu hari yang besar. Hari yang besar itu ya hari kiamat ya. Yaitu ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah itu. Jadi nanti kita itu ketika di alam mahsyar, semua dari zamannya Nabi Adam, semua sampai akhir zaman kita berdiri menghadap Allah dengan bertelanjang, tidak berhitan dan tidak beralas kaki, sementara matahari berada yang dekat sekali dengan kepala kita, dan nanti di sanalah nanti akan berlaku nanti 7 golongan orang-orang yang dinaungi. Mungkin itu ya, kalau itu nanti bahasannya mungkin di hadis. Mungkin itu saja ininya. Mungkin ditambah ya Bu ya. Boleh. Tanpa Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu bukan hanya terbatas di perdagangan kan? Iya, kecurangan betul. seperti itu kan? Misalnya ada seorang juga, pejabat di pom bensin dalam juga. pom Gimana? bensin juga dagang atau Iya. Ya artinya ada seorang pejabat yang dalam penerimaan karyawan itu mengutamakan anaknya, Ya, padahal udah ada cuma sistemnya gitu. nepotisme ya. Hah? Itu termasuk curang juga nggak tuh? KKN, iya betul. Iya betul. Iya, berarti Atau kan yang gini luas kan? Pak, Luas yang sebenarnya. ada di jalan-jalan nih, misalkan mangga harum manis 5.000, udah orang-orang pada udah mau ke sana, ternyata ada tulisannya kecil tapi per setengah kilo. Pas per kilonya gede gitu, per kilo pas setengahnya itu disembunyikan. Nah itu masih dalam bentuk curang juga, apalagi dalam hal yang kayak Yang ibu kecil, tadi yang kata kecil Bu, Yanti ya. waktu kita di jalan tuh ada lampu merah, nggak berhenti, dia lurus aja gitu. Nah itu juga. Ibu-ibu Baik. yang banyak tuh, ibu-ibu Pokoknya ini belanja di pasar. Tadi Iya, maaf. Mudah-mudahan kita terlindung dari Nanti hal spion seperti itu ya. kiri belok kanan juga jadi curang juga. tambah penyawat keliru. ibu-ibu. Ya itu. Jadi Mau ini puas mau ya. nanya Bu Risma, mungkin nanya sedikit ya. Itu kalau wailul itu ada kaitannya dengan neraka wail enggak ya? Wailul itu ada yang menyatakan bahwa itu celaka, ada yang menyatakan binasa, hancur, rugi. Wail bisa juga itu adalah nama neraka gitu, nama neraka wail Neraka itu. wail ya. Ada neraka wail. Jadi Redaksinya sama, sama-sama Bu, ya? aja mengarah ke sana gitu, Bu. Nah, ini nambahin dikit. Terima kasih. Nambahin dikit boleh? Boleh. Silakan Bu, silakan. Iya, yang Buat baru. dua kit juga boleh Bu. Banyak juga boleh. Ya, kata wail itu pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa Arab sebagai doa jatuhnya siksa. Tetapi Al-Quran menggunakannya dalam arti ancaman jatuhnya siksa atau dalam arti satu lembah yang sangat curam di neraka. Ya. Itu.
Terus kata al-mutaffifin itu terambil dari kata tofa atau meloncat, seperti meloncati pagar, atau mendekati atau hampir seperti gelas yang tidak penuh, tetapi mendekati dan hampir penuh. Hampir penuh. Oh. Seseorang yang meloncati pagar misalnya adalah orang yang tidak melakukan cara yang wajar. Demikian juga yang tidak memenuhi gelas yang mestinya penuh. Bisa juga kata tersebut terambil dari kata at-tofaf, yakni bertengkar dalam penakaran dan penimbangan Lagi ngaji kenapa? akibat adanya kecurangan. Atau dari kata tofif, yaitu sesuatu yang remeh. Tadi kan ya kecil, seolah-olah sedikit. Ini untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diambilnya secara tidak hak itu adalah sesuatu yang kadarnya sedikit jika dilihat dari kuantitasnya dalam kehidupan dunia ini. Jadi itu antara lain makna-makna kebahasannya yang saya ambil dari tafsir Al-Misbah. Nah, ini yang tentunya menjadi justru curang ini yang satu hal yang paling banyak terjadi dalam hubungan antar manusia, yakni menyangkut ukuran. Salah satu dosa yang terbesar adalah berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan. Ya, pangkal kecelakaan ini dari kerugian duniawi. Karena berinteraksi dengan pihak lain itu baru dapat langgeng jika dijalin oleh kepercayaan amanat antar kedua pihak. Nah, dalam berinteraksi itu kedua pihak tadi melebihi tidak hanya sekedar persamaan agama, bangsa, keluarga. Jadi bisa aja kita berdagang nih gitu ya dengan non-muslim yang memang bisa dipercaya. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi melebihi itu. Nah, ini daripada kita berinteraksi dengan sesama muslim misalnya tapi dia curang. Nah, tapi kecelakaan di akhirat itu sangat jelas apalagi ini dosanya kaitannya dengan hak manusia. Jadi bisa saja di hari kemudian nanti di hari akhirat mereka nuntut nih pahala-pahala amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangan itu. Kemudian di ayat 2 ada kata ala kan ya, ala. Nah, pemilihan kata ala nas itu kenapa enggak dipilih dari min ya. Jadi kenapa ala? Karena ini mengisyaratkan mereka tuh mengatasi bahkan cenderung memaksakan keinginannya. Dan apalagi jika mitranya itu lemah. Kita misalnya nggak tahu, bodoh gitu ya. Ini benar timbangannya sekian-sekian gitu. Padahal ya kita terima aja. Nah di situ jadi kita ada posisi yang lemah. Jadi itu mungkin sedikit tambahan. Sedikit lagi boleh ya Bu Erni? Boleh. Tentang al-mutaffifin ini kan dibentuknya itu dari yang jamak ya, memakai ya di sana. Ini menunjukkan bahwa betapa banyak nih orang yang mempunyai tipe semacam ini gitu ya. Banyak. Kemudian selain banyak orangnya juga banyak bentuk kecurangannya itu gitu ya, kayak tadi curang di bidang apapun gitu, termasuk barang KW disebut barang asli gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ternyata banyak, makanya disebut di sini ini kan mutaffifin. Nah, itu di dalam konteksnya itu dia memakai jamak, yaitu tadi satu menunjukkan betapa banyak orang yang tipenya seperti ini. Yang kedua menunjukkan betapa banyak itu kecurangan, bentuk-bentuk kecurangan itu. Begitu, Bu. Kalau jual barang KW boleh nggak? Ya tinggal di ini aja, bilang aja ini KW gitu. Ini KW, yang beli juga apa ya, pokoknya KW Iya. itu ya. Iya. Kayak menumpuk buah yang busuk disatuin, nah itu kan nggak boleh. Tapi yang paling penting nih konteksnya ke kita ini. Kita di dalam Zoom ini dan anggota Zoom ini jangan hanya menerima aja, memberi juga harus gitu. Ya, mantap. Kalau di Cina itu barang KW boleh dijual asal ada deklarasinya ini Iya, barang KW. betul. Jadi dia Ya, boleh ini dijual. KW Tapi kalau gitu kan. kalau barang KW-nya dijual sebagai asli dia bisa Nah, kena itu. masalah. Ya, betul. Ya. Ya, lupa ada hal Kalau di Indonesia mah terserah mau KW, mau ori, mau apa, nggak ada yang bener. Beras dicampur Paknya. Wah, itu mah sering, Pak. Dioplos. Jadi makanya udah banyak banget kerusakan di Indonesia ya, jadi susah dengan memperbaiki. Jangan anggota KTI yang rusaknya.
Kita nggak boleh ya, kita Siap. jangan sampai deh saling mengingatkan. Ya, jangan. Jadi kata Pak Widi, jangan ngaku jejaka padahal duda gitu. Wah, Ini memang jejaka tua ya. Sahata. Mangga tuh, Sekat, Enggak. silakan ditutup. Bagus sekali hari ini. Silakan. Alhamdulillah. Silahkan. Siapa yang mau nutup? Pak Fauzi atau Pak apa nih? Pak Farid. Pak Farid, silakan Pak Farid. Biasanya Pak Farid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KTI yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Walaupun kita tidak tamat membaca Al-Quran, tapi doanya juga cukup baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika. Amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, sayangilah kami karena Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan alam semesta. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Muslim yang telah mengajarkan kita seayat dua ayat dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan yang membaca, yang mendengarkannya, yang menerjemahkan, yang mengajarkannya, semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doakan juga untuk Syahid Yahya Al-Sinwar. Ya. Tokoh utama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa arsilhu bima'in wa saljin wa minal khataya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa bihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Amin. Amin. Sampai ketemu. Insya Allah. Terima kasih Pak Musrif. Mangga. Terima kasih Bu Yanti, Bu Nungki, semuanya teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni Yanti ibunya Teh Krisna Marta